Selamat pagi anak-anak. Hari ini Pak Guru akan menjelaskan dan mempraktekkan cara membuat yang namanya jaring-jaring bangun ruang. Tapi dalam pertemuan ini khusus kita akan membicarakan tentang kubus ya. Ini kubus tapi ukurannya kurang persis kubus tapi bentuknya mirip kubus. Kita tahu ini yang namanya sisi. Udah Pak Guru jelaskan ya. Terus ini juga kubus tapi kerangkanya saja, maka ini disebut rusuknya ya. Kalau sisinya ini, kalau ini rusuk, kalau ini titik sudut, udah Pak Guru jelaskan. Nah sekarang yang terakhir Pak Guru mau menjelaskan bagaimana cara membuat yang namanya jaring-jaring. Untuk membuat jaring-jaring sebuah bangun ruang, terutama kubus, kita harus membedah supaya kalian tahu ini yang namanya kubus, kalau dibedah seperti apa ya. Mungkin ini udah terlalu kuat lemnya, jadi mungkin nanti hasilnya kurang bagus ya. Nah ini setelah dibedah bangun ruang kubus itu hasilnya menjadi seperti ini. Ya harus hati-hati supaya nggak sobek ya. Nah seperti ini. Boleh bentuk seperti ini, boleh seperti ini, tergantung bagaimana cara melihat. Kita buka seperti ini. Nah ternyata di setiap sisinya itu ada bagian sisa ini yang dinamakan sayapnya untuk tempat lem ya. Nah maka ketika kita bentukkan lagi akan seperti ini. Nah seperti ini, yang dilem adalah bagian sayap-sayap ini dihubung-hubungkan. Nah bagaimana caranya membuat adalah ini. Pertama kertas ya, masih kosong, nanti dibentuk seperti ini ya. Oke, ingat ada sayap-sayapnya. Nah untuk itu kertas kosong ini misalnya kita mau menentukan misalnya 5 atau 6 ya, 6 ya, karena ini cukup untuk 6 cm. Kita buat garis tepi dulu yang untuk sayap, jangan lupa ya. Garis tepi untuk sayap setengah senti boleh, 1 senti mungkin terlalu gede ya. Nah setengah senti. Terus seperti ini. Nah, kita tentukan 6 senti. Maka kita kasih titik-titik dari 0. 6, kelipatan 6 adalah 12, 18, dan 24. Nah, ingat titik ini harus siku ya. Di sini juga dari 0 karena yang kita butuhkan adalah ke bawahnya 3, 1, 2, 3, maka sampai 18 saja. 0, 6, 12 dan 18. Nah, kita buat ini siku, tarik garis siku. Atau kalau nggak ditarik garis juga tentukan aja dari 0 sampai angka 18 dikasih titik. Maka kita hubungkan titik 0 yang ada di sini dengan titik 18 di sini. Oh 24 maaf ya, 24. Nah akan membentuk seperti ini. 24 ada di sini. Kita tarik garis. Ini juga harus kita kasih titik-titik. 0, 6, 12, 18, dan 24. Nah, kita garis dari sini. Ini juga 0, 6, 12, 18. Maka setiap titik ada angkanya 0, 6, 12, 18, 24. Kalau ini 0, 6, 12, 18 karena hanya 3 kotak. Nah, hasilnya nanti akan menjadi seperti ini anak-anak. Nah, setelah ditarik garis-garis ini, jadi ini ditarik garis ke sini. Ini juga tarik garis. Ini dari atas ke bawah juga tarik garis dari 6 ke 6. Nah, hasil akhirnya kan seperti ini anak-anak ya. Kemudian ingat, jangan lupa
pinggirnya nanti untuk sayap setengah senti supaya ada tempat untuk lem. Sayap ini 5 cm, setengah senti. Ya lebih dikit nggak apa-apa ya, kalau kertasnya masih muat. Nah, jadilah seperti ini. Terus kita akan membuat seperti ini. Maka ini tidak terpakai, kita silang. Ini tidak terpakai, ini pakai, ini pakai, ini tidak terpakai. Ini tidak terpakai. Ini tidak terpakai, ini tidak terpakai, maka ikan kita buang. Tetapi sebelum membuang, ingat yang tidak terpakai ini juga harus dikasih garis untuk sayap seperti ini. Jadi yang dibuang ini juga. Nah, ini juga tidak terpakai, tapi sayapnya harus diberi, maka kita minta sedikit dari yang tidak terpakai untuk membuat sayap. Nah, seperti itu. Ini tidak terpakai, tapi sayapnya diperlukan, maka kita ambil sedikit. Kita ambil sedikit. Nah, kalau sudah, oh ini yang terakhir di sini, ini juga perlu dibuat sayapnya. Sayapnya. Oke, terus kita gunting ya, kita gunting. Yang tidak terpakai tadi kita gunting di ini. Nah, ya. Cara mengguntingnya harus lurus ya. Ini kan tidak terpakai, maka gunting ke sana. Ini kita gunting ke sana. Nah, seperti ini langkahnya sama terus. Yang tidak terpakai kita buang. Kita buang, kita buang. Nah, seperti ini. Sebelah sini juga kita buang. Ini yang tidak pakai sono. Ini tidak terpakai, kita gunting juga. Jangan kebablasan guntingnya. Kita gunting terus. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini harus digunting ke sini. Lihat ya. Terus yang pojokan ini gini seperti ini. Pojokannya seperti ini semua. Kemudian yang berhubungan dengan tengah kita gunting segini. Iya, ini kita gunting. Nah, setiap pojokan gini. Iya. Ini seperti ini. Pojokan gini lagi. Terus sampai semua tergunting. Ini pojokan lagi seperti tadi. Habis. Nah, bentuknya seperti ini. Oh iya, ini jangan lupa ini juga seperti ini. Ini kan ada garis, kita buang gini. Seret. Nah, lancip. Jadi nanti akan terbentuk seperti ini. Itu ya. Mana lagi? Sudah semua. Kalau sudah semua, kita gunakan penggaris untuk melipat seperti ini. Lipat ke dalam. Lipat ke dalam. Ini semua ke sini ya. Sekalian aja satu garis. Ini lipat ke dalam. Ini lipat ke dalam. Ini lipat ke dalam, sudah terlipat semua. Kita tekan supaya lipatannya terlihat jelas. Ini tadi juga belum selesai. Ini kita lipat ke dalam juga. Lipat ke dalam. Kita tekan juga, kita tekan juga, kita tekan juga. Yang ini belum, kita lipat juga. Nah, seperti ini. Oh, ini masih yang dari sini.
Yang dari sini kita lipat juga. Lipat, lipat. Terakhir dari sini kita lipat juga. Nah, ya jadi terlihat ini kan. Sekarang gampang, ini tinggal melipat gini. Yang ini lipat ke dalam juga, ini lipat ke dalam. Nah, jadilah seperti ini anak-anak. Jadi bagian ini dengan ini kita satukan dengan lem. Nah, kita olesin lem. Sini olesin lem, nanti akan menyatu gini ya. Nah, nggak usah Pak Guru lem ya, nanti anak-anak bisa lem sendiri. Ingat ya, bagian ini ketemu ini ya. Jangan sampai ini di sini yang dilem. Karena kalau ini yang dilem nanti ini menjadi ada di luar. Tapi supaya rapi semua ada di dalam, lem itu semua ada di dalam. Jadi ini dilem nanti akan menyatu seperti ini. Seperti ini ya. Di luar rapi, luarnya rapi. Jadi lemnya di dalam. Nanti bentuknya akan jadi seperti tadi. Ya, jadi nanti kalau sudah dilem semua bentuknya akan seperti ini. Jelas ya anak-anak? Itu tadi cara membuat jaring-jaring kubus. Nggak akan perlu waktu lama kalau kalian bisa mempelajari ini. Bentuknya tidak hanya seperti ini, bisa berbentuk jaring-jaring, tapi ini adalah hal yang paling mudah dulu, bentuknya seperti ini, baru kita lipat. Nah, nanti kalau sudah bisa membuat satu jaring-jaring, anak-anak bisa membentuk jaring-jaring kubus dalam bentuk yang lain. Sekarang tugasnya hanya baru membuat jaring-jaring, kemudian membuat kubus. Membuat kubus didahului dengan membuat jaring-jaring. Itu saja ya anak-anak. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Markus. Semoga bermanfaat karena anak-anak tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan, tetap semangat. Sampai jumpa. Terima kasih.